Saya sedikit ingin menyampaikan daripada nasihat daripada Al-Imam Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani rahimahumullahu taala wa ardah, yang dimana ini nasihat saya ambil dari kitab Anasul Ibad yang dikarang oleh beliau sendiri, yang dimana beliau mengatakan qala sab'atu asya tanwirul qabri. Kata beliau, ada 7 hal yang bisa menerangi kita di alam kubur. Ada 7 hal, ada 7 amalan yang bisa kita lakukan di dunia ini, sehingga nanti insya Allah ketika kita masuk ke dalam kubur kita mendapatkan cahaya penerangan dari Allah Subhanahu wa taala dengan sebab 7 amalan ini yang kita kerjakan di dunia ini. Yang pertama, saudara, al-ikhlas fil ibadah. Itu amalan yang pertama kata beliau, yang dapat menerangi kita di alam kubur. Ikhlas di dalam ibadah. Jadi apapun ibadah yang kita lakukan, yang kita kerjakan, tancapkan, tanamkan di dalam hati kita, yaitu niat yang ikhlas, tulus, semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita ibadah itu karena sesuatu, saudara. Hadir taklim, melaksanakan sholat 5 waktu, dan juga ibadah yang wajib lainnya maupun yang sunnah, kita niatkan semuanya semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata karena Allah, bukan karena dunia, bukan karena sesuatu. Kalau kita niat selain kepada Allah Subhanahu wa taala, rugi kita dan akan menyesal nantinya. Kenapa? Karena tidak akan diterima oleh Allah ibadah tersebut, dan tidak ada balasan dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah wal na'udzubillah min. Pertanyaannya, zaman sekarang ini banyak gak orang melaksanakan ibadah karena dunia? Banyak gak? Dia kagak jawab nih, jangan-jangan dia juga ngelakuin kali. Banyak gak? Banyak gak? Hadir ngaji karena sembako, ada gak? Hadir ngaji karena dikasih duit, ada gak? Sholat karena pengen diterima kerja, ada gak? Giliran udah diterima kerja, dia kagak sholat lagi. Ada gak yang begitu? Ada gak? Nah, ini dia nih, yang bahaya yang kayak begini nih. Jadi kalau kita ibadah, niat dulu, innamal a'malu niat yang baik, niat karena Allah. Jadi kalau kita niat karena Allah, kita melaksanakannya, insya Allah akan selalu diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita niatnya karena dunia, hanya itu yang Allah kasih, dan Allah tidak akan memberikan ganjaran berupa pahala ataupun yang lainnya, apalagi keridoannya buat orang yang melaksanakan tersebut, yang niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum hadir di sini nih karena Allah kan? Karena Allah nggak? Karena Allah. Ya, walaupun yang hadirnya, masya Allah, ngitungnya ada capek. Ya, yang hadirnya ini ada ngitungnya dari tadi tuh ada capek tuh. Di pojok ada juga. Yang lain atau keluar-luar tuh, masya Allah tuh. Ya, ya benar. Benar nggak? Karena hadirnya karena niatnya karena apa? Karena Allah. Pertanyaannya, orang hadir maulid sama hadir majelis taklim banyakan mana? Ayo jujur. Maulid sama majelis taklim banyakan mana? Banyakan mana? Pertanyaannya, perintah yang wajib maulid Nabi apa ngajinya? Taklim apa maulid Nabinya? Enggak ada ngomong bener, terus terang aja. Maulidnya apa ngajinya? Ngaji apa maulid? Hah? Lu jangan bimbang. Jangan bingung, maulid atau ngaji. Sudah, biar kita tahu hukumnya dulu nih. Kalau memperingati maulid sunnah. Ingat bahasanya nih, memperingati. Kenapa sunnah? Karena Nabi memperingati. Nabi pernah ditanya, kenapa engkau puasa di hari Senin? Nabi katakan, karena itu hari lahirku, kata Rasulullah. Kan begitu?
Berarti sunnah nggak memperingati? Sunnah. Adapun merayakan itu hukumnya mubah. Jadi biar antum tahu nih hukumnya apa? Merayakan hukumnya mubah, boleh saja, nggak ada larangan. Antum mau merayakan hari lahirnya Nabi silahkan, nggak ada larangan saudara. Enggak, boleh. Artinya adapun perintah hadir ngaji taklim apa hukumnya? Ini Nabi yang bilang nih, thalabul ilmi faridotun. Air kalimatnya faridotun, kenapa enggak fardun? Kalimatnya faridotun, kalau sholat fardun, kalau ngaji faridotun. Berapa itu hurufnya tuh? Kalau fardun berapa? Fa'ro'do berapa? Ini tidur nih kalian, gue ngomong sama siapa sih nih? Fardun berapa hurufnya fardun? Fa'ro'do berapa? 3. Faridotun berapa? 5. Fa'ro ya sukun, bo tak marbuto. Faridotun 5. Kalau fardun artinya wajib. Kalau faridotun berarti sangat wajib. Bahkan lebih wajib daripada yang wajib. Sholat wajib gak? Zuhur, asar, maghrib, isya 5 waktu wajib gak? Puasa Ramadan wajib gak? Zakat fitrah wajib gak? Haji wajib gak? Bagi yang mampu wajib. Tapi ngaji lebih wajib dari yang wajib. Kenapa lebih wajib dari yang wajib? Karena bagaimana kita bisa mengerjakan hal yang wajib kalau kita nggak tahu ilmunya? Kita harus tahu ilmu tentang sholat, rukunnya, syaratnya. Orang mengerjakan ibadah tanpa disertai dengan syarat dan rukun, maka ibadah tersebut tidak sah dan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Biar antum paham nih. Makanya di dalam kitab Safatul Zubat dijelaskan, wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Setiap ibadah yang kalian kerjakan tanpa disertai dengan ilmu, mardudatun la tuqbal, ditolak oleh Allah dan sia-sia mengerjakannya. Na'udzubillah min dzalik. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, inna sholata tanha anil faksya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Pertanyaannya, banyak orang yang sholat, banyak gak? Banyak orang yang jamaah ke masjid, banyak gak? Main togel, kiu-kiu, jinah, main pelacur, nyawer, minuman keras, narkoba, korupsi. Nah, kan katanya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Kok kenapa dia sholat? Dia jamaah, tapi kok masih ngelakuin perbuatan maksiat, perbuatan munkar? Kok masih begitu? Berarti tandanya apa? Sholatnya nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah udah menegaskan, ya di awal ayat ini ada harfun taukid wa nasbin. Inna sholata tanha anil faksya wal munkar. Sesungguhnya, berarti ini ayat tidak ada keraguannya. Berarti betul-betul orang yang sholat, orang yang ibadah, maka dia akan tercegah daripada perbuatan keji dan munkar. Paham nggak nih sampai di sini? Paham nggak? Kok bisa dia maksiat? Kok bisa dia melaksanakan perbuatan munkar? Karena tadi sholatnya tidak sesuai dengan rukun dan syaratnya. Sholatnya tidak sesuai dengan ilmunya. Sholatnya asal ikut-ikutan doang, tunggang-tunggik doang. Bahaya nggak? Bahaya nggak? Nah, makanya ngaji wajib nggak? Lebih wajib dari yang wajib bukan? Lebih wajib dari yang wajib bukan? Ngaji ini lebih wajib dari hal yang wajib, saudara. Makanya antum beruntung. Tetap nih pertahankan. Anda punya guru Sayyidil Walid Al-Ustadz Al-Habib Umar bin Abdurrahman Segaf. Beliau kalau mau hadir ke maulid, kalau ada taklim bareng taklimnya beliau taklim dulu. Enggak, beliau taklim dulu. Bahkan kita murid-muridnya diamanatin sama beliau. Kalau antum semua, kalau kalian semua diundang maulid dimanapun,
jangan. Tapi kalau pas berbarengan dengan majelis taklim ente semua, ente hadir dulu ke majelis taklim ente. Ente jalan dulu tuh majelis taklim. Kenapa? Itu kewajiban. Setelah itu baru kalian hadir ke acara maulid. Enggak, bukan berarti kita, Nabi pun marah. Ana yakin, wallahi ana yakin. Rasulullah pasti marah. Kenapa? Karena ini keluar langsung dari lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu sangat diwajibkan bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Ini keluar dari lisannya Rasulullah SAW. Makanya Nabi yang mengatakan di dalam kitab An-Nausaylibat sendiri, apa kata Rasulullah? Rasulullah mengatakan, sayati zamanun ala ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha fayabtalihumullahu bithalathatin baliyat. Nabi yang bilang, di sini ada sin saufa. Nabi mengatakan bahwasanya akan datang kepada umatku satu zaman. Ini Nabi ngomongnya waktu masih hidup, tapi kejadiannya terjadinya saat ini nih, zaman kita nih. Betul nggak? Nabi yang bilang, sayati zamanun ala ummati, akan datang kepada umatku satu zaman, yafiruna minal ulama wal fuqaha, mereka lari dari ulama dan orang-orang ahli fikih. Maksudnya apa? Mereka nggak mau lagi hadir ke majelis taklimnya. Mereka nggak mau duduk lagi bersama mereka, bersama para ulama, bersama orang-orang yang ahli fikih, ahli ilmu. Mereka nggak mau hadir lagi, nggak mau duduk lagi di majelis taklim. Mereka lari semua. Fayabtalihumullahu bithalathatin baliyat, kata Nabi. Maka Allah akan memberikan 3 bala bencana, 3 musibah. Di antaranya yang pertama, yarfa'ullahul barakatan min kasbihim. Allah angkat keberkahan dari setiap usahanya. Kita mau usaha apa, nggak ada keberkahannya, nggak ada keberhasilannya, nggak ada hasilnya. Kalau kita jauh dari majelis taklim, kita jauh dari ulama. Naudzubillah wa la naudzubillah min dzalik. Kita nggak mau duduk bareng. Yang kedua apa? Yusallitullahu sultanan zaliman. Allah akan kirim pemimpin-pemimpin yang zalim di kalangan kalian. Terjadi nggak nih kira-kira? Terjadi nggak? Jadi pemimpin kita, khususnya di kita punya negeri. Yang ketiga apa? Yang ketiga, wa yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Dia akan keluar, artinya meninggal dunia tanpa membawa iman. Naudzubillah wa la naudzubillah min dzalik. Nih, kalau kita nggak mau hadir ke majelis taklim, kita nggak mau dekat sama ulama, nggak mau duduk bareng di majelisnya ulama, tuh Nabi yang bilang tuh di akhir zaman, terbukti nggak kira-kira? Terbukti nggak? Ya terbukti. Nih di sini aja lihat. Terbukti nggak? Antum semua di sini kan punya musola, kan punya masjid kan di rumah. Di musola, di masjid tuh ada taklim nggak? Ayo jawab jujur, ada taklim nggak? Ada taklim nggak? Yang hadir bagaimana? Ada 20.000 orang. Hah? Ada. Di musola dekat rumah antum nih, atau masjid dekat rumah antum, ada nggak yang hadir? Kira-kira ya nggak usah banyak-banyak deh, 2.000 deh. Hah? Atau misalkan satu RW kan mayoritas muslim, semuanya hadir tuh, kakak yang ada di RW hadir semua, ada nggak kira-kira begitu? Ini yang Nabi bilang nih, ini yang Nabi bilang nih. Kira-kira benar nggak Rasulullah ngomong nih? Benar nggak Rasulullah ngomong nih? Rasulullah kalau dia ngomong nggak ada salah. Kenapa? Karena sumbernya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun beliau insan, manusia, karena sumbernya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini biar antum paham kira-kira ya. Nah, makanya ini beruntung nih kita bisa hadir di sini. Ini pilihan Allah. Orang yang hadir di majelis taklim pilihan Allah. Nggak gampang duduk di sini nih, nggak gampang. Orang yang hadir maulid, masya Allah luar biasa banyaknya. Tapi lihat maulid udah lewat, hadir nggak dia ke taklim tuh? Ayo coba. Andai kata orang yang hadir maulid akbar, ya, yang hadir majelis taklim seperti orang yang hadir maulid akbar pada saat ini, luar biasa nggak? Umat pasti cerdas, umat pasti pinter, betul nggak? Betul nggak? Iya. Karena di situ bukan tempatnya kita mencari ilmu yang sungguh-sungguh, yang benar-benar, bukan. Di situ cuman buat penyemangat doang. Tahu nggak? Supaya himmah kita tuh semangat luar biasa. Tapi lagi-lagi kembali lagi ke niatnya. Lo hadir maulid karena apa? Karena kebuli? Hah? Karena apa hadir maulid? Itu lagi, kembali lagi.
Kalau hadirnya itu bukan karena Allah, bukan karena Nabi Muhammad, ya nggak ada asarnya, nggak ada bekasnya, betul nggak? Betul nggak? Itu jadi kembali lagi niat. Makanya di sini Imam Nawawi mengatakan ikhlas, niat ikhlas, ibadah tuh ikhlas karena Allah. Itu yang pertama. Paham ya? Insya Allah. Yang kedua, yang dapat menerangi kita di alam barzakh, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, yang kedua birrul walidain, berbakti sama kedua orang tua. Tuh. Makanya luar biasa ya Syekh Uwais Al-Qarani. Beliau hidup sezaman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau itu bukan termasuk daripada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Padahal beliau sezaman dengan Rasulullah. Beliau beriman dengan Rasulullah Sayyidina Uwais Al-Qarani. Tapi beliau tidak mendapatkan kesempatan untuk melihat wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai ngirim surat ke Nabi. Dulu mana ada WA? Ada WA? Nggak ada, surat. Ngirim surat, saya pengen ketemu. Nabi tanya, kau punya tanggungan nggak? Dibalas sama Rasulullah, punya orang tua di rumah. Kakinya nggak ada. Jadi kemana-mana mesti dibopong, mesti digotong, mesti kesini. Tuh Sayyidina Uwais Al-Qarani. Apa jawab Rasulullah? Daripada engkau ketemu dengan aku, lebih afdol engkau urus orang tuamu di rumah. Tuh kata Rasulullah SAW. Makanya subhanallah, Sayyidina Uwais Al-Qarani mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Berkat apa? Birrul walidain, bakti kepada kedua orang tuanya, khususnya ibunya. Sampai-sampai Nabi mengatakan kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab, ya Umar, apabila engkau ketemu dengan Uwais Al-Qarani, utlubud doa, mintalah doa kepadanya. Padahal Sayyidina Umar nggak perlu pakai minta doa sama Sayyidina Uwais Al-Qarani. Beliau ngangkat tangan aja udah pasti diijabah, betul nggak? Betul nggak? Mertuanya Nabi, Khulafair Rasyidin, sahabat yang luar biasa, Sayyidina Umar bin Al-Khattab, nggak perlu minta doa sama Sayyidina Uwais Al-Qarani. Tapi Nabi SAW perintahkan kepada Sayyidina Umar, ya Umar, kalau engkau ketemu Sayyidina Uwais Al-Qarani, mintalah doa kepada dia. Kenapa kok bisa begitu? Karena tadi Sayyidina Uwais Al-Qarani mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Dengan sebab apa? Dengan sebab bakti kepada ibunya itu. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga ada di bawah telapak kaki ibu. Maksudnya apa? Kalau kita pengen masuk surga lancar, lempeng kayak jalan tol tuh ya. Tapi jalan tol nggak ada yang lempeng ya. Ada beloknya juga ya, betul nggak? Iya. Tuh masya Allah tuh. Ya kalau kita pengen lurus ya, lewat jembatan Shiratal Mustaqim tuh masuk ke dalam surga. Birrul walidain, bakti sama orang tua. Masya Allah ya. Ini orang tuanya yang masih hidup tuh keramat tuh. Ini kadang-kadang mohon maaf ya, mohon maaf, bukan nggak bagus, nggak bagus, masya Allah. Cuman ana pengen menyempurnakan. Ini anak-anak sekarang kalau sama gurunya, sama habaib, sama kiai, sama semuanya, masya Allah, cium tangan sampai nunduk-nunduk, bolak-balik begitu, luar biasa. Bagus itu, luar biasa, ini perintah, bagus. Tapi sama orang tuanya mau jalan ngaji, mah jalan dulu ya, gila, udah kayak anak okem loh, jalan dulu begitu doang, cium tangan kagak, sofahan kagak. Ridullah fi ridho walidain wa sukhtullah fi sukhti walidain. Ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua, dan murkanya Allah tergantung murkanya orang tua. Bukan berarti nggak bagus orang tua. Abaukum salasa, bapak kalian tuh ada 3, orang tua kalian tuh ada 3. Orang tua yang telah mengajarkan kita ilmu agama, mengenalkan kita kepada Allah dan Rasulnya. Orang tua yang mengandung kita, membesarkan kita, memberi nafkah kepada kita. Dan orang tua yang nanti kita akan nikahi daripada anak perempuannya atau anak laki-lakinya. Itu mertua kita, itu orang tua kita 3 tuh. Ini 3 nih kita punya orang tua, bukan 1, 3. 3-3-nya tuh mesti harus kita bakti tuh. Biar kate kita udah kagak lagi sama anaknya, sama mertua nih. Tetep tuh mertua nggak ada bekasnya. Ada mertua bekasnya? Kagak ada.
Tetap orang tua kita. Jangan sampai kita tinggalin tuh. Ya. Mau jadi kayak Uwais Al-Qarani? Hah? Mau kayak Uwais Al-Qarani enggak? Nih, mumpung ada kesempatan nih. Yang udah meninggal bagaimana? Yang udah meninggal, ya doain. Imam Syafi'i bilang, paling afdolnya berbakti sama orang tua yang telah meninggal dunia, doa. Doa tuh, kulla sholah, setiap habis sholat, setiap ngaji, setiap apapun, Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, doain. Tuh orang tua yang lagi disiksa, anaknya doa begitu tuh, wallahi demi Allah dihentikan doanya sama siksa yang dua malaikat tuh. Allah perintahin, berhenti tuh. Kenapa? Ini orang tua meninggalkan anak yang soleh. Saya malu mendengar doa anak yang soleh tersebut. Dia minta kepadaku untuk mendoakan orang tuanya. Tuh. Ya, mudah-mudahan kita menjadi anak-anak yang berbakti. Amin ya Rabbal. Yang ketiga, singkat aja. Apa kata Syekh Nawawi Al-Bandani? Yang ketiga yang dapat menerangi kita di alam kubur nanti, ala yadhi'a umrahu fil ma'siyati. Jangan menyia-nyiakan umur ya di dalam maksiat kepada Allah. Itu yang ketiga. Ya Allah kasih kita umur nih, pakai buat ibadah, pakai buat takwa. Jangan dipakai buat yang kagak-kagak. Ya bukan berarti kita nggak boleh untuk mencari dunia, silakan. Dalam hadis qudsi dikatakan, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Carilah duniamu seakan-akan kau besok akan seakan-akan kau hidup selama-lamanya. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Carilah akhiratmu seakan-akan kau besok akan mati. Jadi urusan akhirat tuh segerain, urusan dunia jangan terlalu tersusu, ngerti nggak? Udah sekedarnya aja yang masuk ke dalam perut, selesai udah. Itu rezeki kita. Paham ya? Jangan sampai kita hubud dunia, karena dikatakan hubud dunia zulmatul qalbi. Terlalu cinta sama dunia itu bisa menggelapkan hati kita. Na'udzubillah min. Ya, insyaallah mudah-mudahan umur kita ini manfaat. Makanya kita minta sama Allah apa? Allahumma rzuqna, Allahumma rzuqni atau Allahumma rzuqna sehat wal afiyah wa tawil umri. Ya Allah berikan kami rezeki sehat wal afiat dan berikan kami panjang umur. Maksudnya panjang umur di sini antum udah ditetepin 60 tahun, bukan terpanjang sampai 100 tahun, bukan. Maksudnya tuh panjang umur di sini berkah umur kita. Ngerti nggak? Berkah. Dipakai buat ibadah, pakai buat ngaji, pakai buat takwa kepada Allah. Itu yang disebut dengan panjang umur. Paham ya? Itu. Ya, terus yang keempat. Apa yang keempat? Kata Syekh Nawawi yang bisa menerangi kita di alam kubur, silaturahim. Banyakin silaturahim sama keluarga yang udah putus, mati obor. Kan banyak nih di antara kita nih. Jangan gengsi kita, datengin. Nabi yang bilang orang yang paling kuat yang mana dialah yang mau memaafkan orang tersebut walaupun dia salah. Dia yang salah duluan, kita kagak salah tapi kita yang maafin. Itu orang yang paling kuat kata Nabi SAW. Bisa nggak kita begitu? Ntar dulu Ustaz. Enak aja orang dia yang salah. Kan gue yang salah, dia yang salah. Masa gue yang minta maaf? Enak aja. Ntar gede kepala tuh orang tuh begitu tuh. Tambah kurang ajar tuh dia tuh. Ya, apalagi adik kita yang salah. Nah kita yang lebih tua, tambah lagi udah. Yang penting silaturahim. Jangan putus silaturahim. Ya, karena salah satunya kita silaturahim apa? Tawil umri, panjang umur. Ya. Terus yang kelima, yang dapat menerangi kita di alam barzakh kata Syekh Nawawi Al-Bandani, an yajtahida fi ta'ah. Bersungguh-sungguh di dalam takwa, di dalam ibadah. Nah tadi itu, tadi yang pertama ikhlas, yang kedua apa? Sungguh-sungguh. Maksudnya sungguh-sungguh apa? Benar-benar. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa, dengan sungguh-sungguh, gak boleh asal-asalan. Allah udah kasih tahu sama kita. Makanya gunanya ngaji, belajar tuh ilmu tentang ibadah, apa saja syaratnya, apa saja rukunnya. Ini saya pernah nih di satu majelis nih, ya, yang mirisnya luar biasa.
Ini orang umurnya udah 60 tahun. Ini orang umurnya 60 tahun. Nanya, ya nggak salah dia, nggak salah. Cuman ya Allah, ngusap dada, kemana aja loh? Apa yang ditanya? Rukunnya mandi wajib ada berapa? Lu berarti selama ini abis begituan sama bini lu udah bagaimana tuh? Hah? Coba 60 tahun. Rukunnya cara mandi wajib bagaimana? Dia nanya begitu. Ya nggak salah, nggak apa-apa. Ya artinya nggak ada kata apa namanya terlambat, nggak. Kan Nabi bilang utlubul ilma minal mahdi lal. Kan cuman pertanyaannya lu kemana aja. Ini makanya pelajaran buat yang muda-muda nih, ya. Jangan lu dumbrang. Lu ada Ustadz Adi, Ustadz Alwi, lu ambil ilmunya tuh. Nah, tanya tuh, manfaatin dengan sebaik-baiknya mumpung ada tuh guru, ya. Jangan sampai kayak begini nih, umur 60 tahun nanya caranya mandi wajib bagaimana? Sini ada nggak yang 60 tahun nih? Belum tahu nggak mandi wajib bagaimana? Apalagi kalau ada perempuan pakai sampo, mana lo beli sampo? Kenapa? Biasa nih mau mandi hadas besar. Cih, lagunya emang ada syarat pakai sampo? Hah? Ada rukunnya pakai sampo? Yang kayak begini nih, ya. Jangan nyesel ntar. Mumpung masih ada umur, masih ada waktu, ayo ngaji. Terus yang keenam, apa kata Syekh Nawawi Al-Bantani yang dapat menerangi kita di alam kubur? Ala yattabi'a hawahu. Jangan kau ikuti hawa nafsumu yang jelek. Jangan diikutin tuh. Jadi kalau ada hawa nafsu kita pengen maksiat, pengen berbuat zina, pengen berbuat pengen narkoba, pengen main judi dan sebagainya, jangan diturutin. Lawan. Tapi kalau ada hawa nafsu yang baik, pengen sholat, gemar nih lagi ngaji, lagi dukung, paksain, dateng, lawan tuh iblis setan yang ngalangin kita, dateng. Kalau lagi semangat nih nafsu yang baik kita tuh, jangan ditunda-tunda, datang udah, ya jangan ragu-ragu. Tapi kalau hawa nafsu yang jelek, tahan, cegah. Tuh kata Syekh Nawawi Al-Bantani, kalau kita udah kayak begitu, insya Allah kita salah satu orang yang bisa mendapatkan cahaya nanti di alam barzah, nanti bisa menahan daripada hawa nafsu yang jelek. Yang terakhir, yang ketujuh, jangan lama-lama deh, udah 10.30 ya. Yang ketujuh, kata Syekh Nawawi Al-Bantani yang bisa menerangi kita di alam barzah, an yaktsira zikrullah, perbanyak zikir kepada Allah. Ya, banyakin zikir. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ya, Allah bilang orang yang berzikir itu hati akan tenang. Ingat Allah, lagi susah, lagi senang, ingat Allah. Yang namanya zikir itu mengingat, bukan hanya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Salat zikir bukan? Salat zikir. Kita lagi dapat nikmat, ya kan? Kita ingat nih, lagi dapat rezeki, kita sedekahin, zikir bukan tuh? Zikir sama Allah tuh. Ingat Allah, ya. Jadi zikir itu mengingat. Lagi susah, lagi senang, lagi dalam keadaan apapun, ingat kepada Allah. Ya, insya Allah. Nih apalagi lagi hidup, mumpung masih hidup nih, biasain. Biar ntar di kala sakaratul maut kita, nih lisan kita dikasih kemudahan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini sekarang nih dawamin nih, ya semampu kita. Ya jangan di luar batas kemampuan kita. Kalau zikir semampu kita aja. Kalau salawat terserah dah, nggak ada efek sampingnya kalau salawat. Kalau zikir semampu kita. Kita mampunya sehari 100 zikir. Dan zikir itu banyak, bukan la ilaha illallah doang. Itu afdolul zikir. Paling afdolnya zikir la ilaha illallah. Ya, zikir banyak, subhanallah, subhanallah, zikir bukan? Allahu akbar, zikir bukan? Zikir banyak, zikir baca, zikir yang lain. Ya. Jadi semua zikir bagus. Tergantung kita. Insya Allah. Nah itu ya 7 daripada nasihat Imam Nawawi, Syekh Nawawi Al-Bantani agar kita mendapatkan penerangan cahaya di alam kubur nanti insya Allah. Ya, karena apa? Ini alam dunia sama alam barzah, lebih lama alam barzah daripada alam dunia. Jangan sampai ntar kita nyesel.
Ini orang yang meninggal dari ratusan juta yang tahun yang lalu nih, sampai sekarang nggak bangun-bangun deh, masih anteng aja dalam kubur, betul nggak? Hah? Ada nggak deh izin dulu sama malaikat, malaikat mau ke warung dulu ngopi, nah, boleh nggak begitu? Nggak boleh, ya tetap masih di dalam nggak tuh? Lama nggak? Dunia sebentar, baina sitin wa sabain, antara 60 sampai 70 tahun nggak? Andai kata lebih juga nggak ada yang sampai 200 tahun umat Nabi Muhammad, nggak ada. Yang 300 tahun nggak ada tuh. Ya, sekarang aja yang nyari 80 tahun aja udah bisa pakai jari dihitung, betul nggak? Ada di tempat antum 80 tahun? Udah jarang nggak? Jarang udah. Yang 80 tahun ada nggak? Ada, jarang kan? Bisa dihitung ke jari. Ada 50 orang di tempat antum. Hah? Yang 80 tahun 50 orang ada? Nggak ada. Paling top 4 orang, 5 orang, betul nggak? Jarang. Orang sekarang udah 40 tahun, 30 tahun, udah hatam di dunia. Is that, ya, kontraknya habis 30-40, ya. Ya lagi dia mau jadi dokter kagak belajar, menyuntik aja kelar udah. Ya, orang dokter nyuntik belajar dulu, betul nggak? Menyuntik aja. Narkoba, ya narkoba kan nyuntik sendiri, betul nggak? Nyuntik kojor deh. Hah? Iya udah banyak sekarang 30 ya Pak ya. No, abak belakang no. Berapa sekarang? Ada 90. Enggak, gigi udah kagak ada masalahnya. Ya kan udah sebeh ya, udah tua, maksudnya begitu ya. Tapi insya Allah panjang umur, amin. Ya, semua yang hadir panjang umur, berkah, amin ya rabbal alamin. Ya ini aja yang bisa sampaikan ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan nih kita doain imam besar kita sehat afiat, panjang umur, ya menang perjuangannya, ya insya Allah beliau bisa hadir lagi ke sini nih, mudah-mudahan nih ya imam besar kita bisa ngisi lagi ya di Rebo malam Kemis, bisa kita dapat ilmunya lagi dari beliau insya Allah, amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ila siratil mustaqim. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.